A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi yahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah berapa lama ya? Ini pokoknya ketemuan setahun sekali aja ya. Lebih cepat ya, biasanya setahun kali. Jadi setiap ketemuan pasti halal bihalal ya. Ini halal bihalalnya dicepetin. Oke, seperti biasa kita mau belajar lagi dan mungkin lebih ke dialog ya. Small group tuh kan lebih asik gitu dan mungkin kita bisa lebih banyak discussion pointnya. Berdialektika itu yang paling penting. Kemarin menarik sih topiknya ya, menghadapi masalah gitu ya. Ya. Umum. Cuman masalahnya kan ya, tapi mungkin ada specific question kah? Karena nanti kita mungkin akan masuk dari makro ke mikro gitu ya. Nah, mungkin ada dari pertanyaan basic dulu nggak? Apa gitu? Saya sih ngasih mungkin dari questionnya maksudnya apa gitu yang bingungnya di wilayah apa? Karena kan masalah tuh gede banget gitu ya, gitu. Cuman maksudnya apa? Saya sih ngasih judul di video ini adalah akar dari masalah gitu, roots of the problem gitu. Karena kan kalau kita dengar kata masalah, ujian itu tuh kan sesuatu yang ya balik lagi kan semua itu buah gitu. Dan kita akan ngerti bahwa satu hukum semesta raya itu kan adalah konsekuensi gitu, bahwa hanya orang yang pengen yang pasti susah gitu, hanya orang yang berekspektasi yang pasti juga susah gitu kan. Hanya orang yang kecewa nggak jadi gubernur karena dia pengen kan gitu, Bu. Kita mah kan enggak ya. Iya kan? Di sini ada yang kecewa nggak jadi gubernur kan nggak ada ya. Ya nyalonin aja enggak kan gitu ya. Gitu. Masalah kita gitu. Bukan masalah gitu. Jadi kalau mungkin ada apa dulu gitu pertanyaan kah? Nanti kita masuk ke situ pelan-pelan. Nanti kita akan bahas dari filsafatnya, teologisnya, tasawufnya, luas lah. Nanti kita akan bahas luas. Mangga mungkin. Lu udah bingung apa ya? Dari mulut ya. Nah, Katanya orangnya bahwa kalau kita itu nggak boleh mengeluh sama sekali ya. Artinya apa yang kita hadapi itu adalah memang yang harus kita terima. iya, iya. Betul nggak? Tapi sejauh mana gitu loh? Sejauh mana? Pasti kita harus berusaha. Ya oke. Ya udah kalau gitu dari basic aja nggak apa-apa ya. Ya. Iya. Emang dari basic aja. ya udah gitu. Bukan, maksudnya itu kalau nanggung di tengah ke bawahnya nggak dapat gitu. Iya. Masalahnya nggak pernah ada anak bayi yang datang ke psikiatri itu nggak ada. Iya. Ya, berarti anak-anak mah nggak ada masalah ya. Jadi makin tua emang makin ribet sih memang gitu ya. Yang paling tua. Yang sudah bisa memformulasikan. Memformulasikan. Oke, kalau gitu kita start dari kata dasar kalau ngomongin ini sebuah tesis gitu ya. Kita bicara dalam konteks yang namanya masalah gitu. Ini nanti erat kaitannya sama ujian. Oke? Nah, terminologi teologis itu nanti ada yang lebih suka lucu gitu. Nanti ujian dibelokin dikit azab. Ya. Terus nanti cobaan. Gitu. Terus nanti musibah lagi. Gitu. Makanya kalau kita datang ke orang yang lagi sakit kan kata-katanya suka menarik tuh. Udah, terima aja. Namanya juga ujian. Betul nggak? Tapi kadang-kadang namanya juga musibah atau namanya juga yang jangan tuh udah namanya juga azab. Janganlah ini gitu ya. Karena kalau orangnya nggak ngerti repot gitu. Nah, artinya kita ini sudah ada dalam kalau pinjam terminologinya Sanskrit, konteksnya disebut maya. Maya itu kan ilusi. Nanti ini kita sebut sebagai dunia gitu. Gitu ya. Sehingga kita tuh udah punya terminologi yang akhirnya kita sibuk sama terminologinya tapi nggak ngerti itu apa gitu. Ya maaf ya, ini saya research sampai 14 tahun. Kalau saya nanya sama orang, punya masalah nggak? To the point, nggak mikir apa, dia ngomong langsung banyak aja. Langsung aja. Tapi begitu masalahnya apa, bingung. Apa ya? Tar. Apa ya? Gitu. Artinya, jangan-jangan kita tidak sanggup memberikan sebuah batasan kepada masalah,
Akhirnya ketika kita nggak punya planning dan nggak ngerti peta permasalahannya, kita akan melihat itu sesuatu yang banyak gitu. Padahal sebenarnya masalahnya nggak banyak. Gitu. Cuman karena tidak terpetakan, karena nggak tahu mappingnya, akhirnya kelihatan ribet gitu kira-kira. Dan yang menarik adalah, maaf ya, banyak dari reaktif orang itu bukan menyelesaikan tetapi menjauh dari masalah gitu. Nah tadi yang disebut yang namanya mengeluh. Contoh, kita pemanasan dulu ya, fundamental thinkingnya. Nah, pertanyaannya adalah, si mengeluh ini adalah state di mana kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah, tapi dia mau kabur dari masalah gitu. Mau lepas dan mau lepas dan mau lepas. Kenapa? Karena dia melihat masalah itu sesuatu yang nggak baik gitu. Nanti urusannya cuma ada di situ aja. Nah berarti nanti kalau kita mau bicara dalam semua, kalau ini pohon, ada ranting, ada akar, ada apa, roots dari ini semua, roots dari semua masalah itu namanya perspektif. Atau yang disebut sudut pandang. Karena ketika kita sedikit merubah sudut pandang terhadap apapun, kita akan melihat sesuatu yang bukan masalah sih sebenarnya. Gitu. Karena ya, sorry ya, masalah tuh nggak mungkin nggak ada dalam hidup gitu. Nggak mungkin. Dan menariknya adalah, nanti dalam perspektif yang lebih dalam, semua orang tuh perlu masalah. Jadi kalau kita ngelihat masalah itu sama dengan kebutuhan, maka kita akan melihat masalah itu sebagai sudut pandang yang lain gitu. Gitu. Teman-teman, ibu bapak perlu masalah nggak dalam hidup kira-kira? Iya. Kenapa? Karena masalah itu, kalau kita ambil dari bahasa aslinya, kan dalam bahasa Inggris disebut problem kan? Betul? Dimundur sedikit ke asal katanya ini disebut pro and balance. Pro and balance itu artinya bergerak maju, move on. Berarti pertanyaannya, setiap masalah yang datang ke kita mengajarkan kita supaya apa? Move on. Teman-teman, ibu bapak kalau nggak ada masalah hidup, nggak akan ada di kelas ini gitu. Nggak akan di level kedewasaan ini gitu. Dan ya sorry to say, tidak ada, kalau nanti kita ngomongin di teologis yang lebih dalam ya, kita sebut yang namanya pencerahan. Pertanyaan. Pencerahan sama masalah itu dua mata koin yang nggak bisa lepas. Hanya orang yang mendapatkan masalah yang besar, dia terbuka pintu pencerahan yang besar juga gitu. Kalau nggak ada masalah, nggak akan dapat pencerahan. Nggak mungkin aja. Contoh, nah mumpung ada Quran, sok dibuka dulu satu aja. 93 ayat 7 coba. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Oke. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang apa? Bingung. Terus? Jadi petunjuk, pencerahan datang setelah apa? Nah udah. Berarti kalau kita mau dapat pencerahan harus apa dulu? Nah gitu. Nah itu namanya vertigo, Bu. Bingung yang berkelamaan namanya jadi penyakit gitu. Berarti kalau orang mendapatkan bingung tidak mendapatkan pencerahannya, berarti dia tidak melihat pencerahan tapi dia muter-muter di kebingungannya. Nah, sehingga kalau dia muter-muter di kebingungannya, dia akan berkutat di masalahnya tapi dia tidak melihat apa sih inti dari masalahnya gitu. Nah jadi maaf ya, nanti kita akan ngerti kok di endingnya. Bersyukurlah orang yang hidupnya masalahnya banyak. Kenapa? Karena hanya dia yang punya dapat kesempatan pencerahan yang besar sebenarnya. Sok ibu bapak teman-teman maaf ya, mana ada nabi dan rasul masalahnya cemen, nggak ada. Nabi Muhammad coba, kurang kompleks apa problemnya coba. Yesus gitu, Isa, Musa, Ibrahim, semua orang gede, quote and quote, nggak pernah ada masalah yang kecil buat dia gitu. Nah jadi pertanyaannya, masalah ini teman atau musuh gitu? Kalau di Squid Game itu friend or foe gitu kira-kira. Mau nggak mau kan ya begitu gitu. Intinya kalau kita melihat masalah sesuatu yang aku nggak suka, berarti aku lagi melepaskan kesempatan emas untuk dapat pencerahan gitu. Makanya banyak orang menjauhi masalah karena dia anggap bahwa ini adalah hal yang membuat dirinya tidak beruntung, menderita, sakit. Karena dia tidak mau melampaui. Mau melampaui dikit aja setelah masalah datang pencerahan. Nah pertanyaannya mau nggak dilampaui gitu?
Nah, pertanyaannya berikutnya lagi, kenapa orang tidak mau melampaui gitu intinya? Itu dulu gitu. Sampai sini oke? Sip? Duh, jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Nggak bisa apa namanya, nggak tahu mau atau nggak bisa. Nggak mau. Nggak mau ya, kita nggak tahu. Nggak tahu cara melampauinya. Kira kita menyelesaikan, ternyata bukan menyelesaikan, kan muter-muter lagi. Iya. Gimana caranya bedain bahwa kita tuh ternyata sedang muter-muter, bukan sedang. Iya, oke. Tapi at least kita ngerti dulu bahwa masalah itu bukan hal buruk gitu. Oh, iya. Masalah adalah teman. Nah, ibu dengan waduhnya aja udah waduh ya, gimana? Menghadapi masalahnya itu artinya kita tahu masalah kan kita akan mendapatkan tapi saat menghadapi masalah itu yang kita hadapi kesulitannya. Sip. Berarti pertanyaannya, kita melihat ini sebagai masalah atau pencerahan, itu tergantung dari siapa yang ngelihat. Kita. Begitu, aduh masalah. Tapi kalau ngerubah mindset, jalan pencerahan. Beda nggak nerimanya? Beda. Kita yang mau rubah. Iya. Acceptance-nya pasti beda gitu. Nggak akan ada yang bisa ngerubah posisi ini. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita mereaksi terhadap ini gitu. Betul nggak? Oke. Sampai sini oke dulu ya? Oke. Nah, apalagi nanti dengan, aduh maaf banget ya, ini tuh jadi menarik banget. Allah, kenapa engkau memberikan ujian? Tuhan pusing, siapa yang nguji juga gitu. Betul nggak? Karena mau nggak mau semua yang namanya ujian, azab, cobaan, musibah, ini semuanya hukum konsekuensi aja. Bukan datang dari Tuhan gitu. Nah, Allah tuh paling gampang disalahin ketika kita konsekuensi makan cabai, begitu kepedesan dan buang air besar banyak, mencret. Ya Allah, engkau menguji aku dengan diare. Lah, lu yang makan cabai kok gitu. Betul nggak? Berarti mental kabur dari masalah, pasti dia mau menyalahkan. Pasti dia nyalahin aja semuanya. Gara-gara Allah ngasih ujian lah, gara-gara cabenya kotor lah, gara-gara buahnya busuk lah, gara-gara. Padahal ukuran waktu kita makannya kita nggak sadar gitu. Kenapa sakit? Nanas nih. Nanas disalahin, dia salah apa coba? Betul nggak? Kayaknya gara-gara jambu deh. Nah, jambu disalahin coba. Artinya apa? Kalau kita melihat semua masalah ada di luar diri kita, berarti yang paling bermasalah dirimu gitu. Itu aja. So you are the problem. Kita dapat masalah, kita harus menyadari bahwa masalah itu datang karena perbuatan kita. Pasti. Pasti. Satu lagi, 42 ayat 30. Dan musibah apapun yang menimpa kamu. Oke. Dan apa? Dan Musibah. Teman-teman, ibu bapak kalau dengar kata musibah, apa yang ada di benak pikiran? Kesulitan. Hah? Prahara, kesulitan. Pertanyaan, ini menjadi sulit atau tidak tergantung yang datang atau apa pandangan kita? Nah, berarti musibah itu artinya kejadian. Contoh. Sakit musibah nggak? Musibah. Kenapa kita nyebut musibah? Susah. Berarti kalau kita ngelihat sakit untuk kita istirahat dan untuk kita jadi bisa dapat pencerahan, ada nggak orang yang sakit dulu baru dapat pencerahan? Iya. Ada. Berarti sakit musibah bukan? Nah, tadi musibah, sekarang bukan. Kalau udah cerah. Aku milih-milih pokoknya kalau udah cerah jadi enggak gitu. Kan enggak. Kan lagi musibahnya mana susah kan? Betul. Sakitnya. Betul. Begitu udah cerah, itu bisa melihat ke belakang, oh ini kayak gini. Iya. Berarti satu orang dapat sakit, dua orang dapat sakit, satu bisa beruntung, satu bisa jadi jelek, betul nggak? Berarti sakit itu baik atau buruk? Sakit ya. Baik, bisa menunjukkan itu Warning. Iya, pertanyaan saya simpel. Sakit itu baik atau buruk? Buruk ah. bisa buruk, bisa baik. Bisa buruk, bisa. Berarti kalau bisa buruk, bisa baik disebut apa? Netral. Betul nggak? Ada nggak orang yang nyuri motor lagi dalam keadaan diare? Ada nggak? Kenapa jadi diare terus ngomongnya ya gitulah pokoknya. Oh, sorry. Oh gitu ya. Ya itu memang ketarik kali ya. Nah, kan nggak mungkin kalau dia mau nyuri motor lagi diare pas 2 langkah pengen ke toilet. Pas 3 langkah pengen ke toilet. Pertanyaan saya, sehat anugerah nggak? Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Dalam hal itu ya. Iya, berarti sehat baik atau buruk? Buruk. Ih, netral. Karena bisa
Bisa baik, bisa buruk. Karena hanya orang yang segar bugar sehat yang dia bisa nyuri motor, betul nggak? Kalau dia lagi sakit, boro-boro pengen nyuri dia aja nggak ada tenaga. Betul nggak? Jadi sekarang ada orang, terima kasih atas anugerah sehat. Ayo, sehat belum tentu jadi anugerah gitu. Contoh lagi, pinter baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk. Netral. Punten pisan ya, maaf banget. Orang yang korupsi pinter nggak kira-kira? Dengan pengaturan segala rupa, dia gimana caranya ngeluarin tanpa ketahuan, itu pasti pakai nalar nggak? Pinter nggak? Tapi outputnya korupsi. Jadi pinter baik atau buruk? Netral. Karena kita nggak pinter, nggak korupsi. Ya seenggaknya kan korupsi waktu lah. Atau korupsi kata-kata. Macam-macam. Betul nggak? Nah, artinya kalau kita mulai ngerti bahwa oh iya ya, setiap kejadian itu pasti netral. Betul nggak? Karena itu netral, jadi harus nggak usah diributkan ya, biasa aja. Nah, berarti bukan kejadiannya yang penting. Bagaimana kita merespon kejadian. Betul nggak? Berarti nomor satu, jangan pernah menolak hukum konsekuensi. Gak bisa. Hanya dia yang menanam dan dia pasti mendapatkan buahnya. Makanya kita nggak usah terlalu sibuk sama orang-orang yang gimana. Ya udah aja, semesta yang akan ngejawab kok. Nggak akan bisa kabur kemana-mana, mau gimana juga. Kenapa? Karena segala bentuk hukum ini kita nggak akan mungkin bisa kabur dari manapun dan siapapun yang namanya hukum semesta raya itu nggak bisa. Makanya kalau ada orang yang menyakiti kita nggak usah pengen ngebalas. Kenapa? Dengan sendirinya pasti kebalas saja. Selesai. Nah, sementara kalau kita masih sibuk dan dalam tanda petik kita pengen menghakimi gitu ya, dan kita merasa bahwa, aduh aku ini kayaknya dan seterusnya, berarti kita lagi bertentangan sama konsekuensi dong. Berarti kita lagi membuat sebuah musibah. Musibah itu kalau dalam bahasa yang sering kita dengar namanya karma. Pernah dengar hukum karma nggak? Iya. Karma itu artinya action, perilaku, perbuatan. Semua yang datang ke kita dipancing oleh perilaku kita, titik. Gak ada yang datang ke kita tanpa kita yang mengundang. Jadi orang nyebelin datang, kita yang undang. Orang yang baik datang, kita yang undang. Selesai. Berarti pertanyaannya, subjek utama yang datang musibah ke kita, di luar atau di dalam? Di dalam. Maka segala musibah yang terjadi pada dirimu disebabkan oleh perbuatan tanganmu. Berarti pertanyaannya, kalau sekarang kita lagi muak sama dunia eksternal, itu adalah refleksi dari dalam gitu. Maka yang kedua, setelah konsekuensi, hukum yang namanya refleksi. Contoh, kalau bangun tidur lagi kusut nih ya, acak-acakan lah rambut, terus ngaca, itu banyak orang yang kaget, buset jelek banget nih yang di dalam kaca gitu. Yang di dalam kaca refleksi yang ngaca nggak? Karena dia nggak sadar ini kacanya nggak benar, dia pecahin, beli baru. Ngaca, jelek lagi. Dipecahin lagi, beli baru. Barusan sadar, ya ampun ternyata bukan kacanya yang salah. Refleksinya tidak pernah bohong terhadap kaca gitu. Betul nggak? Jadi alih-alih ngeganti kacanya, yang diganti apanya? Ininya. Ini yang di dalam kaca cemberut aja, digini ini Bu, senyum mulutnya nih. Tapi yang ngacanya cemberut mulu, senyum. Nggak bisa. Sesaat dia berhenti berusaha membuat senyum, dan dia diam dan dia senyum sendiri, refleksinya pasti ikut senyum. Betul nggak? Berarti hukum yang ketiga namanya tarik menarik. Apa yang kamu lakukan di dalam pasti berefleksi keluar dan pasti menarik apapun yang dari luar. Jadi maaf ya, kalau kita pengen ngeberesin lingkungan tanpa ngeberesin diri, nggak mungkin. Jadi kita pengen orang lain berubah tapi kita nggak berubah, nggak bisa. Itulah kenapa, sorry to say, wejangan, ceramah, nggak bisa ngerubah orang aja udah. Makanya jangan sibuk ngasih ceramah, ngasih wejangan. Kenapa? Nggak guna dalam tanda petik. Karena kenapa? Diceramahin diulang-ulang pun
Kalau kitanya nggak berubah, ini hukum nggak bekerja gitu. Ibu bapak teman-teman maaf ya, ini kita ngomongin fakta. Tahu ya Gen Z sekarang, itu kalau udah ngomongin pengajian, males bu. Sok kita buktiin. Kenapa coba mereka malas? Ngelihat ibunya sering pengajian aja gini mulu gitu loh bu. Ah, ibu saya juga ngaji gini mulu gitu. Yang rajin ngaji aja julid mulu misalnya, ngomongin orang mulu gitu. Berarti kan nggak ada dampak, betul nggak? Karena yang terpenting itu adalah bagaimana terjadi aksi reaksi tarik menarik. Karena kita nggak mungkin yang berikutnya tidak mungkin berlepas dengan hukum energi, frekuensi, vibrasi, itu nggak mungkin. Sampai sini oke nggak? Jadi kalau sekarang kita merasa bahwa masalahnya ini bukan itu. Ini datang karena ini yang mengundang. Tapi kemampuan untuk mengerti, ya, itu kan tiap orang punya potensi yang beda-beda. Pasti. Ya. Nah, Pasti. Itu, artinya ada orang yang bisa mudah mengerti. Betul. Itu bahwa itu adalah datang dari kita. Betul. Ya, kita lebih mudah lagi kan untuk memperbaiki. Betul. Tapi memang sering melupakan. Betul. Tapi ada orang yang memang susah banget gitu diapa-apain. Untuk ngerti. Dan itu bukan urusan kita. Oh. Tapi memang ada ya potensi itu ya? Bukan ada bu, mayoritas lah. Ya artinya beda-beda memang kemampuan untuk mengerti. Contoh, 1854 coba. Kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tahan. Berarti semua yang datang ke kita itu, Quran menggunakan kata-kata amsal yang disebut berarti semua yang datang ke kita, boleh nggak saya sebut sebagai pesan? Betul nggak? Kan semata-mata kita ketemu sama orang, bukan ketemu orangnya. Pesan yang mau disampaikan. Ini tuh orang nggak ujug-ujug hadir, nggak mungkin tiba-tiba hadir kalau dia tidak membawa pesan, tuh nggak mungkin. Maka kita semua ini tukang pos sebenarnya, yang saling memberikan pesan. Artinya kita harus bersabar dengan apapun. Sip. Tapi ngasih pesan melulu ya orang. Iya, berarti kalau dia ngasih pesan dulu, yang dikasih pesannya nggak mau baca gitu loh bu. Memang dia tugasnya adalah membawa pesan. Kalau persoalannya terus-menerus itu berarti sayanya nggak mau baca. Betul. Jadi orang tuh terus ngasih pesan itu. Betul. Jadi problemnya ada di mana? Di sini. Iya udah. kan sok ya, punten nih ya. Kita mesen makanan pakai Gojek. Emang kita ngelihat, tukang Gojeknya kurang ganteng, nggak mau, kan nggak penting. Betul nggak? Karena siapapun yang datang, yang penting dia menghantarkan pesannya. Tugasnya. Karena mereka semua tuh messenger gitu. Iya, jadi memang Kan dia tiap hari memberikan pesan itu. Iya. Dia nggak mau baca, malah ngomel melulu. Betul. Pesannya datang terus seperti Betul. itu. Kitanya sadar. Maka pesan ini akan berhenti datang dengan sesuatu yang sama ketika kitanya udah belajar. Kalau belum belajar, bu ya balik lagi. Di kuliah aja kalau nilainya D atau E. Suruh Ngulang. Berarti belum lulus gitu. Makanya kalau udah mulai masuk ke masalah yang itu mulu, jangan-jangan kelasnya di situ mulu gitu. Cuman nanti pembawa pesannya aja yang beda gitu. Contoh nih ya, saya contoh rada ekstrim nih. Ulang dulu ya. Dan telah diulang-ulang berbagai macam perumpamaan di dalam Al-Quran. Ibu bapak teman-teman jangan ngomong atau berpikir Quran. Buku, bukan loh. Quran itu qoro'a, sesuatu yang dibaca. Bukan buku. Makanya jadi ikro. Berarti ayat ini mau ngomong, kamu tuh udah dikasih utusan yang banyak kok. Karena semua utusan pada akhirnya akan menghantarkan supaya kamu kenal diri. Udah itu aja. Nah, si utusan bahasa Arabnya Rasul. Maka semua yang datang ke kita, utusan-utusan intinya cuma mau ngapain? Supaya kamu kenal sama diri kamu. Kenapa? Karena kalau nggak ada cermin, paling susah ngelihat muka sendiri. Betul nggak? Maka kita dihadirkan cermin-cermin pesan sama si messenger-messenger itu. Berarti kita dititipin pesan nggak? Kita akan ngasih juga nggak? Orang dititipin pesan nggak? Akan ngasih juga nggak? Maka disitulah kenapa kamu aku hadirkan untuk saling kenal mengenal. Li ta'ruf bahasa Arabnya. Ta'ruf. Tar, saya mau kenal nih. Dia datang, pesannya apa ya?
Punten ya, kalau kita udah ngelihat mukanya aja malas, boro-boro pengen tahu pesannya. Betul nggak? Berarti kalau kita ngelihat mukanya malas, pandangan kita adalah realitas subjektif akhirnya. Oh, nggak suka sama dia, kenapa? Nggak enak, ngomongnya nggak enak. Padahal dia bisa bawa pesan penting nggak? Iya. Contoh, teman-teman ibu bapak, kita bisa dibikin bete sama orang lain nggak? Nggak bisa tuh. Bete atau nggak pilihanku. Betul nggak? Gini. Iya, benar sih, nyebelin mah pasti. Ibu kayaknya banyak pesan yang belum dibaca deh. Ibu kalau ngelihat email, unread message banyak deh kayaknya. Nah, itu harus tuh, kayaknya harus dibuka satu-satu. Contoh. Ini memang agak ke PR sih. Terutama PR di usia-usia 50 ke atas memang. Nah. Oh iya. Iya. Nanti saya cerita kenapa PR di 50 ke atas. Makanya maaf ya, sorry to say. Kalau ada masalah antara orang tua sama anak, rubah dari anak aja. Kenapa? Orang tuanya udah nggak bisa dirubah. Kenapa? Karena dia udah hardwired secara konsep yang namanya program. Kenapa? Oh iya, bukan berarti enggak, bukan. Jadi maksudnya sebagai anak udah ngerti aja sih gitu. Kenapa? Ya udah aja sih, gitu udah selesai. Karena kenapa? Orang tua itu kebanyakan juga korban dari orang tuanya. Makanya sorry tuh saya memutus hukum atau memutus warisan untuk menyamakan yang namanya program itu penting banget. Karena kalau enggak, disadari atau tidak, cara ngedidiknya sama kayak ibunya ya. Lama-lama kayak ibunya juga. Dan kita akan berulang-ulang dalam banyak generasi gitu. Contoh ya. Dan telah, jadi gini, teman-teman ibu bapak, kalau dengerin Quran di buku Quran teh ada dua. Ada Quran yang ditulis namanya mushaf. Itu namanya mushaf tuh. Oke? Ada Quran yang tidak tertulis. Namanya apa? Ayat. Ayat itu tanda. Tanda itu ilm. Ilm itu ilmu. Message. Maka Quran yang sejati bukan mushaf. Itu mah bukan yang sejati. Itu mah Quran yang dituliskan. Cuman ada 30 juz. Karena Quran yang sejati itu nggak ada juznya. Masa sih kalimat Allah dibatasi oleh 6.236 ayat, betul nggak? Sip. Tetapi untuk ngerti ini, kita penting ini dulu gitu. Makanya maaf ya, orang rajin baca 30 juz belum tentu ngerti Tuhan. Belum tentu. Dia bunyi, tapi jangan-jangan tidak mengerti gitu. Punten, mohon maaf. Ada nggak orang yang hatamannya rajin, tapi ngomongin orangnya juga rajin? Ada nggak? Jangan banyak lah, nggak enak. Ada aja. Nah, kenapa? Karena ini dibunyiin sebagai mushaf, tapi tidak sambung kepada ayat, ilmu, atau ini nanti kaitannya sama kesadaran gitu. Jadi maaf ya, orang yang Qurani itu bukan orang yang hafal juz Quran. No. Bukan itu poinnya. Jadi kita jangan terkecoh sama, ini hafal ya banyak, soleha banget. Belum tentu. Kenapa? Kenapa? Kalau yang nggak baca lagi apalagi? Nah, karena yang dibaca itu sebetulnya kan bukan hurufnya. Karena Quran sejati ada di mana? Di dalam dirimu. Jadi orang yang Qurani adalah orang yang pandai membaca dirinya, bukan buku. Maka buku itu refleksi dirimu gitu. Dapat nggak? Tahan dulu ya. Nanti kita balik ke 18. 17-14 belok dulu. Bacalah jadi disuruh baca kitab sendiri atau kitab orang lain? Ya kitab itu kan ini nih. Kitab suci tertua yang langsung dibikin oleh Allah apa sih? Ya tubuh kita nih. Ini nih. Jadi kalau orang baca mushaf tapi nggak mengenal diri, berarti dia baru bunyi. Betul nggak? Sementara pertanyaannya, maaf ya, baca mushaf nggak ngerti, merubah diri nggak? Sehingga udah hatam 30 juz ngerasa alhamdulillah punya banyak pahala, apa-apa juga. Tetapi dirinya berubah? Belum tentu. Dapat pahalanya. Iya, karena pahala itu sebetulnya bukan masalah dibacanya. Pahala itu kan balasan. Balasan seseorang melakukan, pasti ada in return. Pahala itu konsekuensi. Makanya Quran tidak didesain untuk dibunyikan aja gitu maksudnya. Sip ya? Berarti ketika kita sekarang ada masalah, berarti kita disuruh mengquran nggak? Kenapa dia datang? Ada apa? That's it. Berarti begitu masalah datang, kita lagi diajarin untuk membaca Quran diri. What's wrong with me? Gitu.
Iqra kita baca. Contoh, emang dulu Nabi Muhammad datang buku gitu nggak? Enggak. Dan perlu ibu bapak ketahui, buku ini dibukukan 50 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Makanya nggak ada pengesahannya kan? Ya tesis mah ada revisi dari siapapun. Tuh, si yang, ya let's say pembimbing. Nah ini Quran kan nggak ada. Mushaf maksud saya. Betul nggak? Berarti pertanyaannya, inti dari semua esensi ada di dalam diri atau di luar diri? Di dalam. Maka sudah bermacam-macam semua simbol dan sinyal dikasih ke kamu. Dengan perumpamaan, dikasih orang nyebelin, dikasih orang nyinyir, dikasih orang apa. Terus Tuhan bilang, buset dah ini nggak sadar-sadar juga gitu. Dikasih penyakit, dikasih apa. Gimana sih? Kenapa Iqra kita baca membaca dirinya, jangan-jangan tidak dilakukan gitu. Nah, saya balikin lagi nih, 1854 sekali lagi. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Terus? Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Ya udah. Jadi kalau masalah datang kita bantah, jadi pelajaran nggak? Enggak, tumpukan. Unread message-nya banyak banget. Ibu Bapak di handphone saya, unread message sehari bisa 200 Bu. Pak. Itu kalau nggak dibaca satu-satu juga gimana, dibaca satu-satu juga males gitu. Begitu dibaca, oh ini nggak ada pesan, oh ini ada pesan. Berarti semua yang datang ke kita bentuknya apapun, intinya pesan nggak? Nah, nomor 1, mulai belajar melihat masalah sebagai pesan. Problem as message gitu. Buat siapa? Aku. Dan nggak akan ketukar gitu. Gak mungkin si pembawa pesan nuker salah alamat, gak mungkin. Karena ini sistem semesta. Gojek mah pasti nanya sesuai titik nggak gitu kan? Ini mah nggak akan nanya lagi sesuai titik, otomatis. Kamu nyubit, kamu pasti dicubit. Kamu nyinyir, pasti kamu dinyinyirin. Kan berarti kita tuh kan akan banyak pesan ya. Tuh. Dalam keseharian. Tuh. Kalau kita menyadari itu pesan. Ya. Nah berarti kan yang penting itu harus belajar juga kan bagaimana merespons pesan. Betul. Jadi yang itu kan yang harus kita pelajari. Betul. Jadi kita Nah. sadar nih semuanya pesan. Tuh. Nah kalau untuk bantuan untuk mengerti harus bagaimana? Nah, Nah itu gimana? 7516 Bu, nanti ke sini. Kita ngapain nyari jawaban dari subagen Bu? Mending aja langsung ke distributor utama gitu loh. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasai. Ingat, ini ngomongin Quran, ngomongin apa berarti? Jangan cepat-cepat Al-Quran. Iya bukan buku ini dong. Kan tadi kita udah ngerti tuh. Berarti pesan yang dah. Nomor 1, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Betul nggak? Dikit, kayaknya salah nih. Salah lihat taunya. Berarti seseorang yang terlalu cepat mengambil kesimpulan akan membuat decision yang salah nggak? Janganlah kamu cepat-cepat hendak menguasainya. Observe dulu. Iqra bahasa Arabnya. Berarti disuruh observe. Pertanyaan. Mengobserve sama membunyikan beda nggak? Beda. Karena begitu memperhatikan pasti pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit, semua unsur jiwa kita pasti terlibat. Tahan dulu ayatnya, belok dulu, 7204 coba. Jadi nanti kita akan ngelihat semua yang datang ke kita tuh penyampai Quran gitu loh Bu. Penyampai pesan. Cuma kan nggak mudah juga untuk merespon terhadap pesan itu. Iya, nggak mudah itu karena nggak latihan Bu. Iya. Poinnya ada di situ, silakan. Dan apabila dibacakan Al-Quran, Dan kalau datang pesan ini nih, si orang nyebelin ini nih, terus maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. dengar dulu, diam dulu, non reaktif. Yang kedua, berarti contoh, punten ya, hewan dan manusia bedanya cuma di sini salah satunya. Hewan itu reaktif. Apa yang dimaksud dengan reaktif? Dia melakukan sesuatu gara-gara pancingan dari luar. Kucing, tak, ikut. Tak, ikut. Dia tuh nggak mau sebenarnya. Cuman karena ada bulu-bulu yang ngeganggu dia cari.
Itu reaktif nggak kira-kira? Reaktif. Kenapa? Dia selalu melakukan gara-gara trigger pancingan dari eksternal. Iya. Sekarang saya tanya, ibu bapak pernah marah nggak gara-gara orang nyebelin? Itu sampai bedanya sama kucing. Betul nggak? Aku marah gara-gara dia nyebelin. Berarti lagi reaktif nggak? Maka Quran ngomong, di bukunya ngomong, kalau ada pesan, diem dulu. Kenapa? Karena jeda antara reaksi kita dan jeda antara apa yang kita mau lakukan dan apapun yang datang, itu kunci. Sorry, punten pisan, mohon maaf. 98% apa yang kita lakukan tidak sadar. Datang dari yang namanya kebiasaan. Berarti di diam dulu, jangan langsung di situ kita berpikir harus apa. Makanya kita dikasih akal. So, ibu bapak, teman-teman ini termasuk orang yang sering mikir atau banyak pikiran? Yang mana? Ya udah sih, jelas ya. Yang lucu, lagi banyak pikiran, ngerasa lagi berpikir. Enggak, beda. Karena banyak pikiran, dia muter-muter di pikiran yang sama. Kalau berpikir, dia tahu arahnya, ada sesuatu, apa nih? Mengekstrapolasi namanya. Makanya nanti Quran ngomong, hanya orang-orang yang berakal lah yang akan mendapatkan petunjuk. Kalau berakal kira-kira reaktif nggak? Enggak, namanya responsif. Ntar, saya kalau ada orang nyebelin, diam dulu. Kenapa? Kalau saya ikut marah, sayang energi nih. Daripada buang-buang energi, udah aja deh. Nggak usah mengganggu. Kan antara datangnya musibah event ya, kejadian sama reaksi, itu 0,05 nanosecond. Seduk langsung. Jadi sorry to say, sesaat reaksi kita tidak berubah, maka masalah nggak akan selesai. Berarti datang dari akal yang pemikirannya sama. Maka pemikiran yang sama, pilihan yang sama, reaksi yang sama. Berharap masalahnya selesai. Nggak mungkin lah orang kita mereaksinya yang sama terus gitu. Betul nggak? Berarti si masalah datang lagi untuk kita belajar merubah reaksi nggak kira-kira? Dan itulah hidup. Maka life equal problem. Maka hukum berikutnya disebut hukum perubahan yang namanya dinamis. Berarti kalau dinamis selalu berubah nggak? Berubah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Loh, mau berubah, malas banget sok. Dulu yang asalnya gaptek banget, sekarang harus belajar Zoom lah, harus belajar ini. Gitu. Betul nggak? Karena semua manusia tuh senangnya status quo. Pokoknya kalau udah gini-gini aja, kalau bisa udah nggak usah rubah-rubah. Kenapa? Malas berubah. Betul nggak? Berarti yang namanya perubahan menyenangkan atau tidak? Tidak. Maka disebut penderitaan. Maka dalam bahasa filsafat, hidup itu penderitaan. Kenapa? Karena hidup adalah perubahan yang berulang-ulang. Berarti kata kuncinya, kita penting punya skill yang namanya adaptif. Mau nggak beradaptasi? Contoh, udah dari dulu mah saya juga gini ngajar ke anak, pokoknya gitu aja, nggak mau berubah. Sementara sekarang zaman berubah, teknologi berubah, tapi gaya ngajar, gaya respon, gaya melihat, tetap pakai yang kuno. Bermasalah nggak pasti? Bermasalah. Maka hanya yang berubahlah yang akan selamat. Tidak berubah sama dengan mati gitu. Dan perubahan itu adalah hal yang paling sulit. Kenapa? Karena ini udah kaitannya kepada 98%, namanya habits gitu. Sampai sini oke Bu, Pak? Mulai menyadari kenapa itu datang mulu gitu kira-kira? Nah, berarti ada di mana masalahnya? Sip, mantap. Karena maaf ya, pengajian tuh banyak gini Bu, begitu. Jangan jadi orang yang ngegibah, yang kepikiran, oh dia banget, dia mikir orang aja. Ini tuh dia banget nih gitu. Nah makanya disebut muhasabah gitu. Nah sekarang yang susah adalah berlatihnya itu kan. Iya. Menghadapi isi pesan. Betul. Susah itu mindset Bu. Karena ibu melihat itu susah. Betul nggak?
Nah, nanti saya mau kasih rumus, Bu. Rumusnya juga banyak sih. 15L rumusnya. Aduh, banyak amat. Banyak. Nggak bisa. Karena kalau kita mau switch dari reaktif kepada responsif, rumusnya 15L aja. L yang pertama latihan. L yang kedua latihan. Sampai yang ke-15 latihan. Nggak ada lagi, udah. Karena nggak ada orang yang hebat, yang ada orang terlatih atau tidak. Selesai. Kalau kita masih ngelihat itu susah, itu nggak bisa, itu susah, itu nggak bisa. Bukan, karena aku tidak terlatih tentang itu. Berarti begitu udah ngomong kayaknya susah, judgment. Once we judge, jadi realitas nggak? Iya, ini nggak berubah. Berarti panduan-panduan itu untuk kita merespon tadi ya. Untuk merespon kita harus kembali pada apa? Nah, sekarang kita straight to the point ya, Bu ya. Kita mau ilahi rojiun. Iya. Mau pulang ke Allah. Pertanyaan, Allah ada di mana? Allah ada di mana? Di mana? Di hati kita. Di hati. Qalbun mukmin, baitullah. Oke? Berarti hati, aspek yang paling dalam dari diri kita nggak? Ya. Pertanyaannya, siapa yang paling jauh dari diri kita? Itu ternyata bukan orang lain, diriku sendiri, karena aku tidak mengenal diri. Betul nggak? Sehingga semua utusan-utusannya dia datang nih, mau bentuk masalah, nyebelin, ditipu, sakit, apa. Cuman untuk satu, kembalilah kepada dirimu. Karena kalau kamu kembali kepada dirimu, kamu akan mengenali siapa yang ada di dalam dirimu. Betul nggak? Berarti semua penderitaan hidup, kepedihan hidup, kelelahan hidup, semua jalan cahaya untuk kembali kepada Allah itu sendiri. Ya ampun si Abu nih lupa sama saya, kata Allah. Kenapa sibuk mulu? Kasih sakit lah supaya diem. Karena hanya dalam sakitlah kamu akan mengenal dan merasakan aku hadir gitu, Bu. Makanya punten pisannya, based on pengalaman saya, maaf banget nih. Orang yang mau belajar gini-gini nih, mau ngomongin tasawuf lah, kesadaran lah, veda, apapun lah ngomongin tentang ilmu ketuhanan. Gak ada yang datang dengan muka tersenyum. Aku lagi bahagia, aku mau belajar tentang Tuhan. Gak ada, Bu. Gak ada lah, udah. Semuanya mukanya pasti gini aja. Gitu. Iya. Berarti perjalanan pulang ke Tuhan dipanggil oleh penderitaan yang besar nggak? So itulah nanti kita akan lihat. Sesaat kita mencintai penderitaan, kita akan mengerti bahwa setiap penderitaan adalah langkah demi langkah untuk aku mengenal diri, untuk aku kembali kepada Tuhan yang sejati gitu. Maka penderitaan akan membawa kamu kembali pulang. Karena tanpa penderitaan, nggak akan ada dorongan untuk mengenal Tuhan lebih baik gitu. Dan saya selalu mengatakan, pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada siapapun orang yang paling kita benci dalam hidup ini. Karena tanpa mereka, nggak mungkin ada kelas ini. Tanpa mereka, nggak mungkin pengen belajar gini-gini gitu. Kemarin kan habis Natalan nih, Bu. Ibu tahu, Yesus waktu mau disalib, doanya keren banget. Doanya gini, Tuhan, ampunilah mereka yang nyalib, karena mereka yang tidak mengerti. Makanya dia selalu bilang, cintailah musuhmu. Coba mau gimana? Karena semua yang kamu anggap musuh, itu adalah gerbang untuk menuju pengenalan kamu kepada Tuhan gitu. Makanya wajar nggak Nabi Muhammad begitu dilemparin kotoran, coba dilemparin kotoran, orangnya dikasih makan coba, Bu. Karena Nabi Muhammad udah nggak ngelihat dualitas di situ. Oh, oke. Oh, oke. Karena tahu, di dalam dia Allah, di dalam saya Allah. Betul nggak? Mau orang gimana pun. So, belok lagi dikit. Bu, selesaiin dulu 72204-nya. Dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Agar kamu mendapat apa? Berarti begitu dapat sesuatu, coba still dulu. Diam dulu. Jangan reaktif. Karena begitu kita tidak reaktif, kita bisa ngelihat lebih jelas. Kalau kita reaktif, kita ngelihatnya burem. Nah nanti kita ngerti burem enggaknya datangnya dari mana gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat ya? Oke, berarti 2:115 sekarang. Dan milik Allah timur dan barat. Timur dan barat Allah gitu kira-kira. Terus? Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Kemanapun menghadap siapa? Berarti kalau ketemu orang nyebelin Allah nggak? Memang agak susah sih, masa Allah gini-gini banget memang.
Tetapi mau nggak mau itu pun adalah konteksnya adalah bagian dari dia gitu loh, Bu. Betul nggak? Berarti kalau kita mulai diam dulu, set, nyebelin sih, tapi tahu ini pasti ada maksud Allah nih. Maka yang keluarnya bukan ego, tetapi diri yang sejati gitu. Jadi harus sadar terus ya. Iya. Makanya justru sholat kita Bu tiap hari. Nah, sholatnya masih ini sih, masih nggak nyambung sama kewajiban. Sama. Iya, karena yang satu ngerjain sholat sebagai ritual memenuhi kewajiban, takut dosa, tapi nggak relate sama hidup gitu. Iya, itu nggak relate. Karena masih menganggap bahwa sholat itu adalah ini, sholat itu adalah Al-Fatihahnya. Kan nggak gitu. Nah, saya balik dulu nih ke 75, ini penting banget. 75, 16, Bu. Akan lidahmu untuk membaca Al-Quran dengan hendak cepat-cepat. Sip ya. Ya, berarti bukan ngomongin alif, lam, mim, misalkan. Ya, meskipun gitu juga jangan cepat-cepat juga. Baca koran aja cepat-cepat nggak ngerti, apalagi baca Quran gitu. Sekarang orang yang hataman ngebut nggak? Ya, terus gimana? Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi poinnya kan nggak di situ. Lanjut. Ayat berikutnya Ibu punten. 11. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Tahan. Nah, lihat nih. Ini penting sepenting-pentingnya. Nah itu kan kayak baca gitu ya. Kan kita baca tuh. Iya. Tapi kita juga kalau nggak dibantu mengerti susah juga gitu. Ya kan makanya kita belajar bareng, Bu. Iya. Kan fungsinya belajar bareng di situ. Memang nggak bisa ditelan mentah-mentah ya. Bukan nggak bisa sih. Belum. Belum. Ah. Artinya tidak ada kemampuan untuk itu. Bukan tidak ada. Iya belum. Karena udah ada stigma bahwa hanya orang tertentu yang bisa dapat misalnya. Iya. Tadi kan baca ini kita baca. Betul. Bacanya kita mengerti, tapi maksudnya ke sana kan kita nggak tahu. Iya, berarti membaca dan mengikro beda. Kalau Ibu baca pakai hati, dapat pasti. Itu pasti dapet sih ya kalau kita pakai hati ya. Karena Pasti, Tuhan Bu. tuh kan ikutan ini loh. Ikutan ngasih tahu. Gitu. Iya. Tapi kita juga wajib bertanya pada yang tahu. Oh pasti, kan namanya Jadi walaupun belajar. Kalau kita mengerti salah terus kita berespon kan salah. Ya, makanya nanti tahu salah benernya bukan dari orang lain. Makanya Ibu Bapak jangan percaya sama siapapun aja, udah gitu. Karena yang keluar dari mulut orang lain namanya informasi. Termasuk omongan saya jangan percaya amat. Kenapa? Karena ini hanya informasi, dongeng. Kalau kata Sunda Buhun disebut dangiang, ini cuman dongeng cerita. Pertanyaan, ini akan beneran relate oke ketika kita mengalami langsung nggak? That's it. Jadi ambillah cerita sebanyak-banyaknya, bukalah informasi sebanyak-banyaknya, tapi tentukan oleh di sini nih. Gitu loh, Bu. 10 kiai, 10 ulama menafsirkan satu ayat punya 10 perspektif yang berbeda, bener nggak? Yang paling benar yang mana? Makanya kenapa di Quran nanti disebutkan bukan ucapannya, tetapi perilaku dan konteks yang namanya yang dialami langsung gitu kira-kira. Ya, contoh. Janganlah cepat-cepat untuk menyimpulkan. Oke, contoh nih. Saya ulang dulu sekali lagi. Saya mau bagi dua ya, Ibu Bapak ya. Ada dinding tebal antara kuadran kanan dan kuadran kiri. Oke? Kuadran di sini disebut internal. Ini disebut eksternal. Di dalam diri, di luar diri. Sip? Oke. Segala sesuatu eksternal yang datang ke kita semuanya netral. Oke? Makanya nanti kita penting untuk belajar melihat seapa adanya. Bukan melihat seapa akunya. Contoh. Baju ini bagus atau jelek, relatif nggak? Bagus jelek pandangan siapa? Berarti kalau aku ngelihat seapa akunya, ada judgement di situ. Tapi kalau kita ngelihat itu sebagai hanya baju dan hanya baju dan hanya baju, nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada baik, nggak ada buruk. Itu adalah baju, titik. Betul nggak? Berarti kita udah keracunan memaknai, betul nggak? Iya, memaknai yang datang. Contoh.
Teman-teman, ibu bapak, ada orang nyebelin itu gara-gara dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan, yang mana? Maknai. Berarti yang masalah orangnya atau maknanya? Ya udah gitu. Atau jadi nggak ada persoalan. Ya udah, itu udah tahu, jadi nggak ada persoalan. Makanya yang harus kita Iya, bukan nggak ada persoalan, persoalannya aku gitu aja, Bu. Soalnya kan bagaimana merespon yang menyebalkan itu. Supaya kita betul-betul menganggapnya tidak menyebalkan dan merespon. Tar dulu, persoalan ini kita harus jadiin dulu mindset bahwa jalan menuju maju gitu loh, Bu. Bukan kesusahan hidup. Kan persoalan kan masalah. Masalah itu kan move on. Kalau kita nggak ada yang bikin masalah, kita move on nggak? Enggak. Bukannya hidup tenang, enggak ya? Lah, Berespon. Ya, itu nggak ada masalah. ketenangan itu bukan nggak ada masalah. Tetapi kita melampaui masalah. Gitu loh, Bu. Ya, karena bukan masalah lagi. Bukan. Cuma berespon yang benar itu yang menjadi Nah, berarti kata kuncinya dari respon. Dan respon tuh benar-benar diri sendiri. That's it. dengan tidak menganggap dia menyebalkan. Sip. Kita memberi respon yang benar. Jadi kalau sekarang nanti dia susah kan mindset lagi, Bu, balik lagi. Ya udah 50 lah gitu, nggak apa-apa. Oh 60. Nah, itu, aduh susah, itu kan kebiasaan gitu. Aduh susah, aduh nggak bisa. Iya itu mah konsep kebiasaan. Aku tuh kayaknya nggak bisa maafin, bukan nggak bisa, nggak mau. Beda loh. Gitu, karena udah jadi program gitu. Sip ya? Dah. Makanya wajar nggak Quran diulang-ulang? Diulang-ulang aja pada nggak berubah, apalagi nggak gitu. Makanya ritual itu yang paling penting. Makanya hasil tuh nggak penting, Bu, Pak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melakukan proses dengan pengulangannya. Karena begitu prosesnya berubah, pasti hasilnya ikut berubah. Nah, orang pengen hasil berubah, tapi prosesnya itu lagi gitu kan aneh. Nggak maju. Oke? Sip? Ulang ya. Berarti external world yang datang ke kita namanya Quran. Sesuatu yang bisa diikro. Qoro'a. Ini nanti jadi ilmu. Jadi tanda, ayat. Awas sih kita dengan ayat tuh bukan ada tulisan huruf Arab di buku Quran, ini ayat. Bukan. Ayat itu sinyal. Maaf. Anak cemberut, ada sinyal nggak? Ayat. Kenapa ya? Makanya pandailah membaca ayat gitu. Sip ya? Bukan pandai membaca buku aja, bukan. Karena begitu terjadi pada situasi sekitar, ini ayat-ayat Tuhan nih semua. Makanya semua external world itu adalah messenger untuk internal world. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, janganlah kamu cepat-cepat, janganlah kamu tergesa-gesa, karena kenapa? Ketergesaan itu datang dari habits. Berarti, maaf ya, kalau ini ada kacamata lah. Nih mata gitu ya. Berarti dengan sudut pandang lensa tertentu, kita bisa melakukan yang namanya penilaian kepada yang netral. Betul nggak? Betul? Berarti penilaian kepada yang netral itu eksternalnya atau internalnya yang menentukan? Ini nih, subjeknya. Oke? Pertanyaan. Diulang lagi dari 16, Bu, sekali lagi. Punten. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena tidak cepat-cepat menguasai. Tahan. Di internal world kita, di subjek ini, satu, ada pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. Ini auto respon nggak terhadap sesuatu apapun? Nah, maka kalau ini datang dari semua ini, memori apa dan lain-lain, kita akan membuat judgement kepada yang netral. Karena kenapa? Semua ini membuat kacamata tidak melihat seapa adanya gitu. Betul nggak? Berarti kita udah punya penilaian dulu, yang baik itu ini, yang jelek itu gini. Dinilai. Maka di sini ada judgement. Kacamata penilaian. Ibu bapak kalau pakai kacamata hijau, semua kelihatan apa? Serba hijau. Tar dulu jangan komen, buka dulu kacamatanya. Sip, lanjut. Itu yang dari internal kayak pagi sih
perasaan, pikiran ya. Nanti saya gambar di sini yang lebih gede. Lanjut. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Oke, nah sekarang saya mau masuk dulu ke sini, Bu. Ya. Kami di situ siapa? Ah, salah satunya ada Allah dong. Oke. Kenapa kami? Coba. Allah beserta perangkatnya. Ya, nanti ngerti. Kan Allah tuh kalau lagi kerja pasti pakai kami. Karena perangkatnya ikut kerja gitu. Kecerdasan. Malaikat. Kan ikut. Sip. Nah, pertanyaan. Berarti dalam melihat sesuatu, kita nggak bisa clear seeing karena kita udah ada hijab namanya. Hijab bukan kerudung loh ya. Hijab itu batas. Batas inilah nanti yang disebut persepsi. Oh, pokoknya kalau orang pakai baju warna ini jelek. Oh, ini rada ekstrim aja. Punten-punten ya. Maaf ya. Maaf banget. Ada anak lahir. Di lingkungan ibu bapaknya Islam garis keras. Si anak ini pas lahir dalam tanda petik masih murni nggak? Masih murni nggak? Oke. Kemurnian dia karena terlahir di kalangan keluarga Islam garis keras, artinya apa? Kemurnian itu dihijab dengan persepsi yang murni lama-lama jadi hilang. Ini namanya program. Di program. Program bahasa Quran namanya dunia. Ibu bapak teman-teman hidup di dunia atau hidup di bumi? Dunia, pakai sibuk banyak programnya toh. Hidup. Oh, hidup di Bumi. Gini. Dunia itu tempat bukan? Hah? Kan kalau gini. Tempatnya bumi. Gini. Allah hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nggak ada kalimat Allah hendak menjadikan khalifah di dunia, nggak ada. Dunia mah dimensi ya. Dunia tuh dimensi. That's it. Geografisnya namanya planet bumi. Pun bumi di Quran bukan ngomongin planet sih sebenarnya. Contoh. Kalau kita lagi doa, Robbana atina fid dunya atau Robbana atina fil ard, yang mana? Kenapa nggak fil ard? Padahal hidupnya di bumi. Betul nggak? Berarti dunia sama bumi beda nggak? Atau gini deh, kita semua yang ada di ruangan ini, dunianya sama nggak? Beda. Yang sama buminya, nuju di bumi iya. Di bumi iya, tapi beda-beda programnya. Kenapa? Saya lahir di lingkungan siapa? Lahir beda. Berarti kita punya ada 10 dunia yang berbeda nggak? Dalam satu kesatuan bumi. Sip? Oke. Berarti dunia ini program yang diinstalkan nggak? That's it. Nah, saya kembali ke cerita. Ketika ibu bapaknya ini ekstrim Islam, keras, dia bilang ke anaknya, "Nah, di luar Islam, kafir dan masuk neraka." Dia dapat dunia itu nggak? Terprogram nggak? Berarti kemurniannya ketutup sama program itu nggak? Berarti lingkungan memengaruhi seseorang nggak? That's it. Maka dia terperangkap dalam dunia itu. Begitu tiap hari dengar itu, ngelihat temannya yang beda agama dari dia, neraka. Bisa begitu nggak? Yes. Sampai di satu titik, kemurnian ini kan nggak mungkin hilang. Dia akan bangkit menggunakan akal sehatnya. Kan urusan 0 sampai 7 nggak ada akal sehat, Bu. Betul nggak? Dia akan diprogram aja nggak mikir. Akhirnya jadi apa? Dogma dan doktrin. Stigma. Pokoknya katanya. Makanya nanti Quran ngomong, emang kamu mau ngikutin ibu bapak kamu? Emang ibu bapak kamu benar gitu? Berarti pertanyaannya ketika kita masuk kepada dunia, kita terprogram oleh faktor lingkungan, kita dipalsukan dari diri kita yang sejati. Betul nggak? Bukan murni dong. Karena diri kita yang sejati itu, kemurnian itu nanti namanya ruh.
Contoh. Maaf ya. Alamiah kita, bahan baku kita penting untuk menyadari bahan baku kita semua itu namanya welas asih. Dah nggak ada lagi. Tapi sekarang orang beda agama bisa berantem nggak? Berarti welas asihnya ketutup. Sama apa? Program. Namanya nanti jadi belief system. Percaya. Percaya buta tanpa menggunakan akal. Karena kenapa? Telan mentah-mentah program yang datang dari orang tua, figur otoritas, guru agamanya, guru ngajinya, ditelan aja. Nggak ada nalar kritis di situ. Nah sekarang pertanyaannya, yang pakai nalar kritis banyak atau dikit? Dikit banget tadi, sedikit dari kamu. Karena yang banyak pasti membantah. Betul nggak? Sehingga kita bisa punya belief system yang berdasarkan pokoknya katanya, even kita nggak ngalamin langsung gitu loh, Bu, Pak. Makanya ada anekdot menarik nih. Yang bahaya dalam hidup ini selain salah pergaulan, salah pengajian. Oh itu bahaya. Kalau orang tua itu. Iya, karena kenapa? Itu akan menjadi program. Berarti perlu hati-hati nggak? Iya. Kita dengerin semuanya, tapi nggak usah diambil semuanya. Filternya apa? Akal. Karena masuk di sini, nanti kebuka di sini. Kalau di sini aja nggak masuk, gimana mau kebuka di sini gitu? Nah sementara yang menggunakan akal sedikit gitu. Berarti banyak yang percaya dongeng nggak? Jadi halu gitu. Mistis. Supra gitu. Akhirnya ada sedikit, aduh ini kayaknya dari leluhur yang ngasih. Padahal masalahnya dibuat gara-gara dia makan cabai, mules gitu. Balik lagi ke situ lah gitu kira-kira. Tapi disalahin dari pohonnya kayaknya ada penunggunya lah, ininya jadi ada ini, jadi panjang gitu. Karena kenapa? Kita berputar-putar di wilayah program. Sampai sini oke? Clear? Berarti kita melihat dunia luar menggunakan program kita masing-masing nggak? Maka satu abu punya 10.000 perspektif yang ngelihatnya. Betul nggak? Sayanya aja nggak kenal diri, ada orang yang berani menilai saya, coba gimana? Berarti dia menilai sesuai dengan penilaiannya masing-masing nggak? Jadi kalau teman-teman ibu bapak ada yang ngejelekin, yang jelek ya yang ngejelekin ya dia yang berpandangan busuk. Betul nggak? Terus ngapain kita jadi kecewa? Ih kamu ngejelek. Lah, dia yang menilai aku jelek, berarti penilaian di dalam dunianya memandang dengan kacamata jelek. Dapat nggak nih? Dah, dikit lagi nih. Si welas asih nggak pernah hilang, Bu, Pak. Cuman ketutup sementara sama program. Dan welas asih ini akan menarik, menguat untuk dikenali. Makanya semua utusan-utusan yang datang tuh untuk menghadirkan kembali welas asih intinya. Dah itu aja. Karena kalau welas asih udah hadir, kamu kenal sama Allah gitu. Karena Allah itu adalah welas asih. Contoh. Nah, di luar agama Islam, kafir, neraka. Oke, Pak, sip. SD, udah tuh masih ke doktrin. SMP, ke doktrin. Makanya teman-teman ibu bapak, 05 itu yang terbaik, beresin nutrisi fisiknya. Udah itu aja. Usah banyak ngomong gitu ya. Udah. Karena kalau nutrisi fisiknya nggak beres, anaknya tantrum. Mau ngomong akal ke orang tantrum susah. Udah di sini belum waktunya dapat matematik, bacaan lah, filsafat, belum waktunya. Beresin fisiknya dulu aja. 6-12, ajarin berbuat baik, udah gitu aja. Karena kenapa? Habitual untuk doing something, dilatih. Nah jiwa muncul tuh di 13-17, maka jangan heran usia 13-17 ini anak berubah semua. Kenapa? Karena esensial jiwanya mulai tumbuh di sini nih. Tapi kalau platform fisiknya udah oke, nutrisinya bagus, perilakunya udah oke dengan pancingan welas asihnya oke, siap nih menghadapi ini gitu. Ini kan di usia-usia 6-12 aja udah dikerasin, ditakut-takutin. Kalau kamu nggak ini nanti neraka, kalau kamu ini nanti neraka. Udah sibuk sama teologis yang belum waktunya gitu misalnya. Anyway. Nah, singkat cerita, si anak ini kan bertumbuh nih, sampai di sini misalnya. Kira-kira akalnya ikut tumbuh nggak? Iya dong. Pengetahuannya ikut naik nggak? Dia mulai ngelihat. Hah? Kata papa saya,
orang yang di luar Islam neraka. Tapi dia ngelihat temennya yang Katolik atau Kristen nolong terus tiap hari gitu. Konflik batin nggak? Dan dia mendapatimu sebagai sesuatu yang bingung. Bingung dulu. Kok nggak sama apa yang diprogramnya? Berontak nggak yang dalam? Dia pengen bebas dari program nggak? Nah, ini dia banyak pertanyaan lah. Kata Bapak, neraka. Tapi baik. Masa orang baik masuk neraka? Bisa pertanyaan begitu nggak? Dan sesaat dia tidak membebaskan diri dari program lamanya, dia nggak akan tercerahkan gitu. Nah, maksud saya, jangan cepat-cepat karena kenapa? Yang kita lihat ke luar, kenapa dia jadi lepas dari netral, jadi positif negatif? Karena aku melihat dunia luar menggunakan programku. Berarti program harus diberesin nggak pelan-pelan? Iya. Nah, program itu dalam bahasa keseharian namanya jiwa. Kalau jiwanya bergejolak, maka pandangan terhadap dunia luar pasti bergejolak. Udah pasti. Isi jari jiwa apa? Pikiran, perasaan, emosi. Contoh. Kan mau nggak mau, suka nggak suka, ruh Allah ada di kita dong. Betul nggak Bu, Pak? Ini gunung. Ini sungai. Gunung ketemu sungai, dia akan merefleksi nggak? Iya. Kalau dalam perspektif tasawuf, gunung itu Allah. Refleksinya kita. Maka Allah akan merefleksi 100% dengan syarat kalau sungainya tenang. Dan sungai inilah yang disebut jiwa. Maka kalau jiwamu tenang, maka dia akan hadir. Tadi ibu nanya, harus ngapain, milih apa dan lain-lain. Nggak usah nanya ke siapa-siapa, orang dia akan ngasih tahu kok. Bahasa gampangnya, kalau jiwamu tenang, hatimu akan terbuka, maka petunjuk akan hadir. Berarti PR kita membuat jiwa tenang nggak kira-kira? Makanya disebut, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Maka janganlah cepat-cepat. Boleh diulangi 17-nya, Bu? Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Sip. Berarti kalau jiwamu tenang, dapat nggak? Iya. Oke, ini harus diapain ya? Tenang dulu. Nah, maaf banget ya. Orang-orang yang terlalu banyak nyari validasi keluar, dia akan sulit merasakan hati nuraninya. Udah gitu aja. Karena dianggap bahwa kebenaran itu datang dari validasi orang lain. Biasanya tipikal orang gini adalah orang yang pengen terlihat baik gitu. Kebanyakan orang nanya gini, aku bener nggak ya? Gitu loh, Bu. Berarti nyari validasi keluar nggak? Berarti nggak pede dong. Kenapa nggak pede? Kenapa tidak percaya diri? Karena tidak mengenal diri. Tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah gitu kan. Tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah. Jadi nilainya di luar. Betul. Padahal punten ya, punten pisan. Semua apa yang kita bahas, pencerahan, petunjuk, udah ada di dalam nggak? Jadi saya bisa membuat ibu bapak dapat pencerahan nggak? Nggak bisa. Pencerahannya udah ada, saya cuman bidan yang menolong melahirkan, udah gitu aja. Udah ada. Makanya begitu dapat sesuatu, oh dari mana? Dalam. Cuman ketutup oleh apa? Yang jangan-jangan tidak melatih sering untuk jiwanya tenang. Nah, maksud saya, semua akan jadi kesulitan permasalahan yang apapun itu chaotic dalam hidup. Ketika apa? Ketika jiwamu tidak tenang, kamu akan melihat semua di luar dirimu itu adalah sumber penderitaan gitu kira-kira. Ketutupku hijab gitu ya. Ketutupku hijab, betul. Hijabnya apa? Jiwa kita juga ini. Penilaian, persepsi, pengetahuan. Punten. Beda pengetahuan sekarang bisa berantem nggak? Iya. Kunut nggak kunut ribut. Gara-gara apa? Hijab tuh.
Kenapa? Aku merasa lebih benar kok. Jadi persoalan semakin pelik itu karena kita semakin pelik di dalam. Berarti kalau ngelihat segala sesuatu sedikit-sedikit bermasalah, berarti akunya sempit nggak, Bu? Ya. Berarti dia datang untuk membuka aku lebih lebar gitu loh, Bu. Karena orang yang pandangannya sempit, dia ngelihatnya akan narrow banget gitu. Sama kayak ngelihat kamar dari lubang kunci, Bu. Kelihatannya segitu. Tapi kalau pintunya dibuka, nah semua permasalahan itu datang untuk membuka pintu kesadaran kita. Jangan ngelihat dari lubang kunci gitu. Berarti sekarang saya tanya, semua masalah anugerah nggak sebetulnya? Iya. Meskipun belum terbiasa, kalau ada masalah yang nyebelin, udah aja alhamdulillah gitu dulu. Meskipun alhamdulillah nggak apa-apa juga sih. Nah, latihan aja dulu. Yang penting alhamdulillah lah. Meskipun kesal. Kan rumusnya fake it until you make it. Udah pura-pura aja dulu. Kalau nggak bahagia, sok pura-pura bahagia. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa maafin, pura-pura maafin. Nggak apa-apa. Karena kenapa? Kata kuncinya latihan. Sampai sini oke? Sip ya? Dah, ini mah rumus paling... Ini karena kalau kita bahas agak dalam, kita perlu sekitar 6 pertemuan lah. Tapi at least ini oke nggak? Kalau tiap lebaran 6 tahun ya. Masalahnya numpuk aja ya, unread message. Soalnya ketemuannya tiap lebaran. Udah aja, Bu. Ini straight to the point banget aja. Berarti kan basic problem, kalau ngomongin problem ada di jiwa dong, betul nggak? Yes. Sekarang pertanyaannya, gimana cara membuat jiwa tenang? Betul nggak? Nah, ini langsung aja lah ke how to gitu. Dan ini kalau cuma jadi pengetahuan, nggak akan. Tadi bagus banget, saya ngobrol sama satu teman, dia ngomong gini, udahlah jangan terlalu banyak milih menu, icipin masakannya. Banyak milih mulu menu. Kalau mungkin bahasa yang lebih dalam, banyak orang yang ngumpulin sapu tapi nggak pernah sapu gitu. Tetap kotor. Sapu banyak, koleksi sapu gitu. Praktek leres, Pak. Sip ya? Dah. Nomor 1, kata kuncinya. Gimana sih ngebuat? Karena kalau 1 sampai 5 ini diberesin, nanti kita akan mulai switching dari masalah jadi anugerah gitu. Ya? Nomor 1. The best way, nggak ada lagi lah. PR nomor 1. Belajar untuk nggak perlu dihargai, udah gitu aja. Jangan nyari dihargai, dah. Jangan mau ngapain, pengen dihargai. Omongan, pengen dihargai. Itu nomor 1, udah. Karena semakin mencari penghargaan, semakin ininya ketutup nih. Semakin pengen dihargai, semakin tertutup. Iya. Karena pasti ngerjainnya nunggu dihargai. Ini kok nggak bilang makasih ya? Pernah nggak ada orang ngasih tapi orang yang nggak ngomong makasih marah? Nah, satu contoh. 76 ayat 9 coba, Bu. 74 ayat 6 dulu. Dengan maksud memperoleh yang lebih banyak. 1, jangan pengen lebih banyak, betul nggak? Nah, 769-nya sekarang. Ngarep aja mulu gitu. Tadi kan 746, sekarang 769 Ali. 76. 76 itu apa? Al-Insan ya? 76 iya. Ya, ayat 9. Sambil berkata, Ya. sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Oke. Kamu tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kami. Kami tidak mengharapkan apa? Even terima kasihnya juga jangan ditunggu-tunggu atau gitu, ngapain? Di alam bawah sadar kadang-kadang kalau nggak, ya sering sih nggak kadang-kadang ya, kalau nolong nunggu. Ih, tenuhun. Nggak tahu terima kasih. Nggak tahu terima kasih. Padahal terima kasih itu cuma mau ngingetin kalau kamu nerima, kamu jangan lupa ngasih. Bukan ngomong terima kasih ya, bukan. Kamu udah nerima, jangan lupa hukum berikutnya namanya perputaran. Karena kalau kamu nerima terus dan nggak pernah ngasih, kamu nggak akan dikasih lagi gitu. Makanya kenapa orang miskin makin miskin, karena dia merasa terus perlu dikasih. Karena hukum perputarannya nggak hadir gitu. Makanya teman-teman ibu bapak, satu-satunya cara kalau lagi susah, dalam susah-susahnya hidup banget, nolong orang aja. Apapun bentuknya. Kenapa? Begitu kita bermanfaat, kita lagi memutarkan hukum perputaran.
Agak nggak masuk akal sih, udah gua susah, suruh nolong lagi. Nggak masuk akal. Tetapi nggak bisa ngelawan hukum semesta gitu. Kan mungkin yang lihatnya kan fokusnya materi. Materi. Jadi nerima materi kalau ngasih materi. Betul. Padahal nggak seperti itu. Padahal semesta tuh nggak pernah tahu currency, itu nggak tahu. Semesta tuh nggak tahu real, nggak tahu dolar, nggak tahu yen, won, nggak penting buat dia. Yang semesta tahu adalah begitu kamu ngasih, sikap hati kamu gimana gitu. Karena yang dilihat sama semesta tuh getarannya, bukan jumlahnya. Banyak tapi gak ikhlas gitu. Semesta tahu gitu. Oh ini nggak 769 banget nih gitu. Ini nunggu terima kasih gitu. Berarti nggak lepas dong. Kenapa? Pasti pengen dihargai. Dah. Oke? Yang kedua, stop pengen diakui, udah gitu aja. Oh ini gua. Pokoknya orang yang udah mulai sebagai repot aja hidupnya. Oh kan aku sebagai ini. Nah udah gitu aja, repot aja. Karena pasti dia nyari feedback untuk diakui. Semakin feedback ingin diakui semakin tebal, wah belenggu jiwanya makin kencang aja. Yang ketiga, stop ingin mengatur. Nah, udah, jangan pengen ngatur aja lah pokoknya. Nggak bisa, nggak ada yang bisa diatur kok sama kita. Nanti ya kapan-kapan kita bahas lagi, maksudnya. Dalam konteks nomor 3, nanti perlu untuk sadar bahwa ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, dan lingkar perhatian. Kalau kira-kira itu kamu nggak bisa berpengaruh langsung, nggak usah terlalu dipikirin gitu kira-kira. Karena kenapa? Pengaturan ini akan membuat si jiwa ini makin kotor gitu. Oke? Dan yang keempat, stop melekat. Nggak bisa, nggak. Dan melekat ini kalau nggak lepas dari 1, 2, dan 3, melekat susah gitu. Makanya melekat nomor 4. Dan yang paling penting nomor 5 adalah berhenti untuk menjadi orang lain. Ingin jadi orang lain. Aduh dia enak ya. Aduh kalau dia ya. Aduh kalau itu ya. Udah pengen jadi orang lain aja terus. Berarti orang yang ingin jadi orang lain, dia nggak damai sama dirinya gitu. Sip ya. Nah jadi saya rasa ini nggak bisa nggak 15L tadi tuh. Latihan, latihan, latihan. Mau ngapa-ngapain, lepasin pengen dihargai, pengen diakui. Bukan pengen ngatur, bukan pengen melekat, dan bukan orang lain. Ini adalah respon 100% aku yang memilih. Bukan karena reaktif, dia nyebelin, aku marah. Dia beli, ikutan beli. Dia gitu, aku ikutan. Berarti kita nggak punya pendirian gitu. Sip ya? Nah makanya yang penting adalah si hijab tadi, itu penting untuk dilepas gitu. Karena kalau kita hijabnya sama, programnya sama, esensinya di situ juga pemikirannya sama, kita akan mengundang sesuatu yang sama gitu. Kalau ini semua dilakukan, otomatis hijabnya luruh. Otomatis hijabnya luruh, koneksi sama Allah langsung nggak? Iya. Ibu dapat petunjuk langsung. Karena dihalangi untuk yang ini. That's it. Ibu tahu ini harus ngomong apa, ibu tahu harus melakukan apa, bahkan mungkin harus marah. Iya. Tapi marahnya bukan dari ego gitu. Terkoneksi langsung dari sumber gitu. Jadi nggak salah arah lagi. Jadi nggak salah arah lagi. Nah menariknya sekarang orang aja lagi berdoa, gimana coba doanya Bu? Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas coba. Allah emang di mana gitu? Di atas jauh amat gitu misalnya. Padahal kan dia dekat banget gitu. Makanya kamilah yang akan, boleh diulangi lagi Bu? 75, 6, 17. 75 Al-Qiyamah 17. Itu mah hidayah ya berarti. Kenapa? Kamilah itu tadi. Hidayah. Di situ orang yang nyebelin, itu kan kami. Gitu. Silakan. 75, 17. Iya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya dan membacakannya. Dikasih tahu nggak? Kalau kamu tenang, saya yang akan bacain tuh solusinya. Bahasa keren sekarang disebut intuisi. Terus kalau udah dibacain apa Bu katanya? Ikutilah. Berikutnya? Berikutnya, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Udah, kalau Tuhan udah ngasih tahu, udah kamu jangan pergi. Udah ikutin aja. Udah kamu diam aja, ikutin aja. Karena petunjuknya ini nggak akan pernah miss, udah pasti. Based on intuitive gitu.
Kenapa nggak kedengaran, Bu? Itu yang tadi Pikirannya sibuk banget. dihargai, diakui dan lain-lain itu kayak belum Iya, pikiran, perasaan, emosi, noise. atur. Makanya suara intuisi nggak kedengeran gitu. Dan suara intuisi yang paling esensi apa coba? Satu, memaafkan, dah aja. Bawaannya dia tuh pasti maunya memaafkan. Jadi kalau kita nggak punya skill memaafkan, susah aja. Selesai. Makanya forgiveness, memaafkan itu puncak tertinggi dari kesadaran gitu. Karena once tidak memaafkan, ini pasti chaos lagi gitu. Di berbagai lini ya. Semuanya. Makanya punya masalah, punya banyak. Dia nggak tahu masalahnya. Kayak buih gitu, Bu. Kelihatan banyak, tapi nggak ada apa-apa. Dipegang yuk hilang. Dipegang hilang. Sesaat ditanya gini. Iya ya. Dan banyak terjadi, Bu. Solusi sebenarnya yang terjadi itu sangat-sangat sederhana sebenarnya. Nggak ribet. Solusinya tuh sebenarnya cuma 1 senti dari situ beres gitu. Cuman nggak kelihatan dari kemarin. Kenapa? Wah, ininya chaos gitu. Iya. Oke? Sip ya? Jadi balik lagi, pertanyaannya adalah, kita mau melihat masalah sebagai anugerah atau tidak gitu. Dan semua perspektif datang dari program yang udah terinstal. Makanya lepasin programnya. Dinetralin. Iya, dinetralin. Gimana cara menetralkan? Jangan ngerasa benar aja, udah. Itu yang 5 itu kan. Iya, salah satunya. Ini kan output perilakunya berapa? Saya nggak ngerasa benar aja. Oke, dengerin dulu gitu. Karena kalau mau dengerin dengan kita punya perspektif sendiri, bukan dengerin, jadi debat gitu. Ya nggak dengerin kan udah punya sendiri. Iya, makanya banyak yang listen to reply, bukan listen to understand gitu. Nggak bisa. Nah, udah ngomong nggak bisa, berarti udah punya perspektif nih. Makanya hancurkan perspektif gitu. Nah, perspektif itu akan mematung. Bahasa keren di Qurannya disebut berhala gitu loh, Bu. Maka jangan menyembah berhala. Berhala itu pemikiran kuno. Pemikiran jadul. Old thinking, old belief gitu. Yang sudah mematung seberapa tahun sehingga kamu... Patung ya. Bukan ada patung, oh ini ada berhala. Bukan. Makanya Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya kan? Kuno bapaknya. Pak, sorry Pak, sekarang udah zaman Facebook. Sekarang udah zaman internet gitu. Masa masih mikir? Nah misalnya gitu loh, Bu. Makanya nggak semua itu, semesta itu salah satu hukum berikutnya adalah selalu membaru gitu kira-kira. Oke? Banyak PR. Karena kata kuncinya latihan sih, Bu. Karena punten ya, kita mau bahas ini tiap hari, ini menu. Tapi kalau nggak diicip, ya cuman tahu menu gitu. Nggak bisa. Oke? Oke. Terakhir ya, 5 ayat 45, udah. Ini the ultimate dari semua ultimate-nya. So. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dengan nyawa. Oke, tahan dulu. Jadi kita tahu bahwa setiap yang datang itu konsekuensi. Kita sebut karma aja supaya gampang ya. Oke. Berarti yang datang ke kita bukan datang dari Allah. Kita yang mengundang. Allah itu fasilitator sistemnya aja. Jadi ya Allah, engkau menguji. Bukan kamu yang salah milih. Kan kamu yang milih, kamu yang nyesal. Gimana sih gitu. Oke? Berarti kita akan selalu datang sesuatu yang kita undang nggak? Yang namanya karma nggak? Oke. Istilahnya ini nanti musibah lah dalam bahasa Qur'annya. Pertanyaan. Dalam penerimaan karma musibah atau kejadian, kita boleh membalas sesuatu nggak? Contoh, orang ngehina kita, boleh ngehina balik nggak? Boleh. Kita punya hak balas. Hak loh ya. Punya nggak hak balas? Namanya hukum kisos. Sok. Boleh. Ibu dipukul, pukul balik boleh nggak? Boleh. Karena kita dikasih hak itu. Contoh Bu, ulangi. Tapi kan itu melawan hukum yang ada di bumi. Maksudnya? Kalau kita pukul lagi, Kita punya hak, jadi hak. Gitu. Punya hak. Belum tentu bisa dipakai.
pakai celana. Belum jadi duafe. Kita selesaiin dulu ya. Tapi maksud saya kita punya haknya dulu gitu. Iya. Oke. Ulangi ya. Ulangi. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dengan nyawa. Jadi kalau orang kehilangan nyawa, orang itu boleh ngebalas dengan menghilangkan nyawa dia. Misalnya begitu. Tetapi pertanyaannya, kalau kita melakukan balik, ini selesai nggak? Muter terus nggak? Lanjut. Jadi kita dibunuh lagi. Gitu. Lanjut. Mata dengan mata, Mata dengan mata, terus hidung dengan hidung, hidung juga pakai hidung juga seimbang nih. Terus, telinga dengan telinga, terus, gigi dengan gigi, terus. dan luka-luka pun ada kisosnya. Setiap luka itu ada konsekuensi dan ada pembalasannya. Berarti boleh dong kalau sekarang saya ditonjok, saya nonjok balik. It's fine. Tetapi nggak nyelesain ini. Nah, Tuhan ngasih opsi yang lebih menarik nih. Lanjut. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, Kalau kamu nggak pakai hak ini untuk ngebalas, terus maka itu menjadi penebus dosa baginya. selesai semuanya. Berarti dahsyat nggak kekuatan memaafkan? Memaafkan akan melepaskan rantai karma. Kalau sakit hati ya ini. Maafkan. Apapun yang kita terima melepas dosa kita ya. Semua. Dosa itu apa sih, Bu? Penyesalan. Salah. Berarti kalau tadi bilang bahwa kenapa masalah itu didatangi diulang-ulang masih di situ, ada yang belum dimaafkan. Selesai. Memaafkan tuh yang hebat mah diri sendiri ya, memaafkan diri sendiri. Betul. Bukan hanya memaafkan orang lain. Bukan. Dan Bukan. masalah menjadi masalah untuk diri sendiri juga. Betul. Nggak jadi masalah untuk orang lain. Belum tentu. Yang susah kita, Iya. sakit hati kita. Betul. Makanya keren kalimat ini. Allah tahu ini susah. Jadi dibikin kalimatnya, oh boleh balas nih. Ya udah balas dulu deh. Tapi mulai mikir, kok saya ngebalas gini-gini terus hidupnya? Ternyata kalau kamu melepaskan hak itu, saya nggak akan lunasin deh kata Tuhan. Coba Bu, kalau Tuhan udah ngelunasin, lunas aja semua. Makanya puncak dari semua apapun hidup adalah forgiveness. Itu kan bukan hanya luka luka fisik ya yang Bukan, kan ini mah perumpamaan, Bu. hati kan ya yang Perumpamaan. ya perumpamaan. Istilahnya kita boleh ngebalas nggak? Boleh. Boleh. Kalau dia sebel, ikut sebel boleh nggak? Boleh. Tapi nggak beres-beres gitu. Dan lebih riweuh. Lebih riuh pasti. Kenapa? Karena dia nonjok 1, pengennya 10 balasnya. Iya. Gitu. Oke? Berarti puncak dari semua latihan adalah memaaf. Ini PR memang. Yang paling sulit. Hal yang paling sulit. Berarti hal yang paling jarang dilatih. Berarti kalau ada orang nyebelin datang ke kita, syukur nggak? Latihan memaafkan. Makasih deh kamu datang. Ya, aku jadi terlatih memaafkan. Gitu. Nah, perlu ibu bapak ketahui, pelatih permaafan tertinggi dalam hidup itu pasti orang-orang terdekat. Udah gitu aja. Iya betul. Biasanya pengingat ya kejadiannya. Karena hanya orang terdekat yang akan jadi guru spiritual terbaik gitu. Terdekat kita. Karena kan lebih menyakitkan ya kita Ya, karena kita hanya akan disakiti hatinya sama orang yang kita cintai, titik. kalau kita di luar mah Nggak peduli. Gitu. Sip ya? Insya Allah. Dengan PR dengan Tapi maksudnya skema paradigmanya dapat gitu ya? Kan yang penting itu dulu, Bu. Yang penting ngerubah mindset bahwa bukan dia, ya tapi responku. That's it. bahwa itu pesan. That's it. Begitu ada diam dulu. Oh, pesan nih. Ya. Nggak langsung gitu nggak. Latihan merespon Nggak. pesannya itu. Nggak sumbu pendek gitu loh, Bu. Di pasar meledak. Ya, at least pulang dari sini sumbunya panjang, lebih panjang sesenti lah. Ya. Cukup sesenti juga. Amin. Jangan banyak-banyak. Oke? Ada pertanyaan? tinggal jalanin Ke Bandung lagi kapan? Oh, ke Bandung lagi, nanti pulang nantilah abis tanggal 20-an ya. Yang libur panjang itu kan Iya. Akhir Januari. yang libur panjang yang itu yang akhir Januari ada apa Imlek dan lain-lain. Iya. Itu tanggal berapa? di akhir ada 4 hari kalau nggak salah 24. cuti bersama dan lain-lain. Oh iya, boleh. Lupa apa aja. Pokoknya Abu nyampe di Indonesia lagi tanggal 19 lah. Oh, Tanggal segituan. Abang mau kemana nih?
Mau umroh dulu, Bu. Oh, iya. Gitu. Mungkin ini bisa dong yang ngobrol sama Kang Abu. Ya bisa sih. Kamu juga sama grup gitu kan? Grup. Grup kita juga ada kajiannya gitu. Iya, iya. Ih, Iya. Ayo makanya Umroh esensi namanya. Oh, tiap hari dong gini kita kalau lagi umroh harus direspon gitu. Iya. Nggak tiap hari kan ngadain gini. Makanya apa namanya manasiknya aja 3 bulan. oh iya. Iya. Oh, untuk Makanya kita ikut menyamakan manasik dulu. Iya. untuk menyamakan ini ya. Iya, supaya datang ke sana tinggal praktek gitu. Apa itu namanya? Apanya? Grupnya. Nah, ini sama teman-teman di Pondok Indah sih. Jadi Ya, kita apa jadi misalnya Grup-grup. suatu pengajian. Itu Oh. rame-rame. Iya. Jadi datang ke sana tuh tinggal ngalamin, jadi nggak banyak sibuk gitu. nggak belajar lagi yang dari dasar. Heeh. Udah siap. Karena kita udah nyiapin modulasi gitu. Iya. Jadi datang ke sana tinggal sadaqallahul azim gitu. Oh gini, oh ini gitu. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan jadi. Iya. Sip, aman ya? Ya PR-nya banyak ada. Aman ya? Ayo yang punya. Ah. Tahu bahwa itu banyak pesan. Ya. Biasanya kalau habis pengajian problemnya hilang sih. Pulang pengajian ada lagi. Bagaimana merespon pesan itu kan yang masih susah. Kata kuncinya merespon pesan. Sip ya, atur nuhun. Semuanya sehat dan bahagia, nuhun pisan.